OPD ini aplikasinya harus disentralkan menjadi satu sehingga semua layanan itu menjadi satu. Dan ini yang kita inginkan, apa konsultasi partisipasi publik ini kemudian terfokuskan sehingga kemudian publik ini tidak kemudian bingung untuk mengakses layanan-layanan yang ada di Kabupaten Mojokerto. Lah kita menginginkan aplikasi satu dan tidak ada aplikasi-aplikasi yang lain yang ada di OPD-OPD. Kita menginginkan aplikasi itu sentral. Lah berikutnya, Bapak Ibu yang saya hormati, terkait bagaimana kemudian partisipasi publik di Kabupaten Mojokerto ini bisa terlayani dengan baik. Kita akan melakukan, saya akan turun sendiri, kita terpilih sholat Jumat dan saya yang mengimami, saya yang berkhutbah 1 bulan sekali, dan saya kumpulkan semua masyarakat untuk langsung menyampaikan apa saran-sarannya. Itu adalah program kami. Coblos nomor. Terima kasih, waktu habis. Baik, kita lanjut ke pertanyaan pada amplop berikutnya. Sesuai kesepakatan, kita langsungkan debat publik ketiga malam hari ini dengan kondusif. Kalau Anda riuh pada saat calon Anda berbicara, suara Anda akan terdengar dan mengganggu kejelasan bagi yang menyimak secara on air. Silakan perwakilan paslon 1. Boleh kita fokus dulu, saya punya hak untuk mengarahkan Anda keluar ruangan apabila mengganggu jalannya kondusivitas kegiatan. Terima kasih, terima kasih. Paslon 1, baik, ditunjukkan kepada pemirsa huruf A. Saya akan bacakan pertanyaan pada amplop A. Kita sama-sama sepakat untuk kondusif ya. Karena apabila Anda kondusif, yang di rumah bisa menyimak dengan jelas. Oke, kita simak dulu pertanyaan ketiga di segmen ini. Salah satu visi misi Kabupaten Mojokerto adalah pemerataan dan perluasan pembangunan infrastruktur di semua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif dan pariwisata. Badan Pusat Statistik mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan domestik pada tahun 2023 mencapai lebih dari 2 juta pengunjung, didominasi Kecamatan Trawas dan Pacet. Pertanyaannya, apa strategi dan upaya pasangan calon untuk mengembangkan sektor pariwisata dan ekosistem ekonomi kreatif menuju pemenuhan paripurna meliputi aspek 6A, 6 A's, attraction, accessibility, amenities, ancillary service, activities, dan accommodation yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Mojokerto tahun 2025. Waktu 2 menit 30 detik untuk menjawab. Terkait dengan 6A yang berbasis kepada pariwisata dan juga ekonomi kreatif, ada beberapa poin yang bisa kami catat sebagai alasan untuk memunculkan program-program yang menarik di Kabupaten Mojokerto. Yang pertama terkait dengan masalah attraction. Yang utama dari pariwisata itu memang adalah daya tariknya. Maka ada 3 ancangan program yang bisa dilakukan oleh Kabupaten Mojokerto. Yang pertama adalah optimalisasi daya tarik lokal. Pada dasarnya Mojokerto ini tidak kalah dengan daerah-daerah lain yang lain, bahkan bisa jadi di Jawa Timur ini salah satu pusat dari daya tarik lokal adalah ada di Kabupaten Mojokerto. Yang kedua terkait dengan promosi budaya dan sejarah dengan memanfaatkan situs-situs sejarah seperti candi-candi, seperti festival-festival yang diadakan di tingkatan lokal. Yang ketiga adalah diversifikasi atraksi wisata, dalam artian Mojokerto seringkali membuat acara-acara, event-event yang berbasis kepada holistik kepariwisataan yang berbasis kepada budaya-budaya lokal. Yang kedua, bahwa yang namanya pariwisata itu harus mempunyai tingkat aksesibilitas yang kuat. Dan ini bisa dibangun dengan menggunakan infrastruktur pariwisata yang memadai, dalam artian kita bisa menciptakan transportasi berbasis pariwisata yang menghubungkan antara satu pariwisata dengan pariwisata yang lain. Yang kedua juga terkait dengan digital access, dalam artian masyarakat luas nantinya akan diberi platform untuk memudahkan mencari titik pariwisata, tujuan-tujuan pariwisata yang ada di Kabupaten Mojokerto. Terkait dengan amenities atau fasilitas ini sebenarnya adalah komponen utama dari
pariwisata itu sendiri. Kenapa pariwisata itu sulit berkembang? Adalah karena fasilitas penunjangnya ini tidak terpenuhi. Maka yang bisa kita lakukan adalah dengan pengadaan fasilitas dasar, dalam artian sebuah pariwisata itu tidak menarik jika di dalamnya toilet tidak bersih, tempat istirahat yang tidak memadai, pusat informasi wisata yang sulit diakses, dan parkir yang kadang-kadang sangat menjengkelkan di tempat pariwisata. Juga bisa kita gunakan dengan penempatan sentra kuliner wisata lokal maupun dengan toko souvenir. Yang keempat, terkait dengan ancillary service atau layanan pendukung, maka kita bisa mengedukasi pemandu-pemandu wisata untuk membuat pariwisata di Mojokerto semakin menarik dan berkembang. Terima kasih, waktu habis. Baik, kita cari tahu dulu tanggapan dari paslon 2 atas pertanyaan ini. Waktu 2 menit untuk paslon nomor urut 2, silakan. Terima kasih waktu untuk tanggapannya. Ini kan pertanyaan tadi infrastruktur. Jadi kalau yang ditanyakan adalah infrastruktur adalah berarti sarana penunjang. Kalau pariwisatanya sudah ada, rumah saya di Pacet. Kebetulan Mas Rizal rumahnya di Trawas. Kalau wisatanya ini sudah ada, tinggal bagaimana pemerintah kabupaten ini hadir menunjang agar kemudian potensi-potensi wisata yang ada di Kabupaten Mojokerto itu kemudian bisa terpelayani dengan baik. Nah, maka yang dilakukan itu adalah penunjangnya. Dan penunjang itu adalah infrastruktur. Infrastruktur itu macam-macam, bisa infrastruktur jalan. Misalkan yang di Pacet ini ada air panas. Arah jalan dari Mojosari menuju ke air panas ini ada jalan yang dimiliki oleh provinsi, dan kita nanti berkoordinasi, berkolaborasi bagaimana kemudian arah menuju wisata ini bisa lebih lebar, lebih mudah sehingga pengunjung akan lebih nyaman. Ini infrastruktur yang sifatnya fisik. Infrastruktur yang sifatnya non fisik adalah infrastruktur yang mana kita melakukan dengan platform digital, promosi-promosi wisata melalui platform digital yang dimiliki oleh Kabupaten Mojokerto sendiri dan sampai saat ini kita belum punya. Berikutnya kita harus mengadakan event-event bulanan secara tematik. Kita ini punya sejarah, kita ini punya warisan religi yang luar biasa, yaitu Syekh Jumadil Kubro. Tapi sampai saat ini tidak pernah dimanfaatkan. Kalau kita buat event besar, buat haul yang besar, itu akan mengundang banyak wisatawan yang datang di religi. Itulah komitmen kami. Coblos nomor. Wah. Terima kasih. Paslon nomor urut 1 silakan menjawab tanggapan ini. Waktunya juga 2 menit. Silakan. Oke, baik. Terima kasih. Jadi sebetulnya kita fokusnya itu pada 6A-nya. Di mana jalan ya, infrastruktur ini merupakan bagian dari 6A itu tadi. Karena pengembangan pariwisata kita akan betul-betul bisa berkembang dengan baik dan bisa dirasakan oleh masyarakat, baik penikmat maupun pelaku wisatanya di sisi ekonomi. Kalau 6A ini kita cukupi. Dan memang untuk infrastruktur, salah satu prioritas untuk pembangunan infrastruktur di Kabupaten Mojokerto adalah infrastruktur menuju ke tempat wisata. Nah, ini sudah kita lakukan. Jadi infrastruktur menuju ke Pacet, ke Trawas yang ini menjadi tanggung jawab pemerintah Kabupaten Mojokerto kita sudah selesaikan. Bahkan untuk wisata-wisata buatan baru yang lokasinya ini berada di daerah-daerah yang terpencil di dalam desa, ini sudah kita bantu dengan BK Desa agar bisa mempunyai akses jalan yang terjangkau. Dan kemudian untuk event-event, untuk promosi wisata, informasi wisata, saya sampaikan kita sudah punya satu bentuk informasi digital dalam bentuk Sri Gitarja. Sehingga kita bisa melakukan scan barcode yang kemudian kita akan bisa mendapatkan lokasi wisata di Kabupaten Mojokerto apa saja dan kemudian fasilitasnya apa dan bahkan bisa memesan tiket secara online. Yang kemudian nanti kita akan kembangkan ini supaya bisa menjadi satu dalam super app Mojo Sakti Kabupaten Mojokerto. Di sisi yang lain, event yang rutin, mungkin paslon nomor 1 lupa, kita punya event rutin Majafest. Setiap tahunnya, hanya tahun ini saja kita liburkan karena bersamaan dengan event pilkada.
dan Pilpres, Pileg. Sedangkan Haul Syekh Jumatil Kubro ini juga sudah rutin dilaksanakan setiap tahun, bahkan saya dan juga calon Bupati Paslon 2 juga diundang gitu ya. Baik, Ya, terima kasih, waktu habis. Oke. Baik. Malam masih panjang, situasi di studio sudah sangat hangat. Terima kasih untuk dukungannya luar biasa. Kita jaga kondusivitas, kami akan kembali di segmen selanjutnya. Tetap bersama debat publik ketiga pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto tahun 2024. Jadilah pemilih yang cerdas dan bermartabat. Ayo lur, bareng-bareng Jogo Kabupaten Mojokerto. Mergo hubul waton minal iman. Cinta tanah air bagian daripada iman. Datang ke TPS tanggal 27 November. Jadikan pilkada yang berkualitas dan berintegritas. Pilih calon bupati dan wakil bupati sesuai hati nurani dengan penuh cinta. Ingat, ada 4 hal yang harus kita hindari selama pilkada untuk menjaga Mojokerto tetap aman dan kondusif. Antara lain, hindari money politik, hindari black campaign, hindari penyebaran isu sara, serta hindari penyebaran berita hoax. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh warga masyarakat Kabupaten Mojokerto untuk berpolitik secara santun agar menjaga Mojokerto tetap aman dan kondusif. Demokrasi kini telah tiba, mari kita gunakan hak pilih kita. Pilihan oleh bedo, kekancan tetep dijogo, ojo golput, gawe masa depane Mojokerto. 17 November 2024, tekonan TPS, pilih gubernur, wakil gubernur, pilih bupati, wakil bupati, gawe Mojokerto, joyo. Demokrasi kini telah tiba, mari kita gunakan hak pilih kita untuk pilih calon pemimpin Kabupaten Mojokerto yang jujur. Ayo lur, ojo lali, 17 November 2024. Teko nang TPS, pilih gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati. Ayo kekancan, pilkada kita sukseskan. Demokrasi kini telah tiba, mari kita gunakan hak pilih. Hai masyarakat Kabupaten Mojokerto, sukseskan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur serta bupati dan wakil bupati Mojokerto tahun 2024. Ingat, datang ke TPS tanggal 27 November 2024. Jangan golput, rek. Ingat, ada 4 hal yang harus kita hindari selama pilkada untuk menjaga Mojokerto tetap aman dan kondusif. Antara lain, hindari money politik, hindari black campaign, hindari penyebaran isu sara, serta hindari penyebaran berita hoax. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh warga masyarakat Kabupaten Mojokerto untuk berpolitik secara santun agar menjaga Mojokerto tetap aman dan kondusif. Demokrasi kini telah tiba, mari kita gunakan hak pilih kita. Pilihan oleh bedo, kekancan tetep dijogo, ojo golput, gawe masa depane Mojokerto. 17 November 2024, tekonan TPS, pilih gubernur, wakil gubernur, pilih bupati, wakil bupati, gawe Mojokerto, joyo. Demokrasi kini telah tiba, mari kita gunakan hak pilih kita untuk pilih calon pemimpin Kabupaten Mojokerto yang jujur. Ayo lur, ojo lali, 17 November 2024. Teko nang TPS, pilih gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati. Ayo kekancan, pilkada kita sukseskan.
Studio JTV malam hari ini luar biasa meriah. Saya minta tepuk tangan untuk seluruh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto 2024. Oke. Saya sangat sepakat Bapak Ibu yang hadir di studio memberikan dukungan. Tapi ingat, tolong berikan dukungan pada waktu yang diberikan. Alias ketika transisi antar pasangan calon. Kalau di tengah-tengah pasangan calon berbicara Anda ngomong, saya khawatir streamingnya akan terganggu karena audionya menjadi kurang jernih. Ya, kita dengarkan ya. Kita dengarkan, nanti ada waktunya. Sekarang kita masih lanjut, segmen sebelumnya kan tadi paslon 1 mendapatkan kesempatan untuk mengambil fishbowl 2 kali. Ini adalah segmen di mana paslon 2 akan saya beri kesempatan terlebih dahulu untuk mengambil pertanyaan dalam amplop. Silahkan, paslon nomor urut 2. Saya beri kesempatan, ditunjukkan kepada pemirsa di rumah terlebih dahulu hurufnya. Bismillahirrahmanirrahim, lalu kemudian ditunjukkan kepada saya, Bapak J. Silahkan diletakkan fishbowl yang kosong, oke? J, pertanyaan pada huruf J. Ya, masih tersegel. Saya minta tolong dibantu untuk kondusif ya, supaya kedua paslon bisa mendengar pertanyaan saya dengan jelas. Saya hanya akan membacakan 1 kali pertanyaannya. Oke? Baik Bapak Ibu, pertanyaan untuk paslon 2. Kolaborasi antara pemerintah Kabupaten Mojokerto dengan pemerintah pusat sangat penting untuk pengembangan wilayah. Terutama dalam melestarikan dan memanfaatkan potensi sejarah serta peninggalan Kerajaan Majapahit. Namun di sisi lain, masih terdapat tumpang tindih regulasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan warisan budaya. Sebagai contoh, beberapa situs yang dianggap sebagai tanggung jawab pemerintah pusat, namun pemeliharaannya rupanya masih menjadi tanggung jawab atau dibebankan kepada daerah. Pertanyaannya, bagaimana upaya paslon untuk memastikan pembagian kewenangan antara pemerintah daerah dan pusat dalam pengelolaan situs dan Museum Majapahit agar tidak lagi terjadi tumpang tindih. Waktu 2 menit 30 detik untuk menjawab pertanyaan ini. Terima kasih atas waktu yang disampaikan kepada kami terkait untuk pertanyaan ini. Kita intinya untuk kemudian agar komunikasi kita, wewenang ini tidak tumpang tindih, kita pertama komunikasi. Kami komunikasi, konsultasi dan koordinasi kepada pengelola situs. Memang kebanyakan ini adalah di wilayah Provinsi Jawa Timur, BPJB ini. Oleh karena itu kami akan selalu berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait pengelola situs. Memang situs ini berada di Kabupaten Mojokerto, akan tetapi kewenangannya sebagian besar tidak berada pada kami. Maka